Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tidak Boleh Diceraikan Manusia, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 19 ayat 6. Yesus berkata, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini berbicara kepada kita tentang perkawinan. Persoalan yang diajukan kepada Yesus soal perceraian. Namun Yesus menjawab dengan memberi ajaran tentang perkawinan. Yesus melihat bahwa perkawinan itu adalah persatuan hidup antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya, sehingga mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Persekutuan hidup yang telah diikat itu bersifat monogami. Artinya, perkawinan itu hanya bisa terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dan cinta hanya bisa terjaga dalam penyerahan diri seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Yesus menolak perceraian. Persekutuan antara laki-laki dan perempuan harus dijaga di dalam kesetiaan. Dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit, dalam suka dan duka, harus setia mencintai. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudari terkasih, mungkin ada di antara kita yang bertanya, pasangan pengantin itu kan baru melaksanakan pernikahan di gereja. Mengapa bacaannya dipilih boleh atau tidak menceraikan istri? Kebanyakan pengantin tidak sadar akan hal ini. Bacaan itu mereka kutip saja dari buku perayaan perkawinan pengantin lain. Sebenarnya ada banyak bacaan lain yang bagus-bagus. Sakramen pernikahan atau perkawinan adalah tanda kehadiran dan cinta kasih Tuhan dalam diri suami istri itu. Dengan kata lain, dimanapun suami istri itu berada, mestinya menjadi tanda kehadiran Tuhan sendiri. Tugas suami istri bukan saja menjaga agar tidak bercerai, melainkan ada tugas lain yang jauh lebih penting, ialah membangun relasi cinta lewat kata-kata dan perbuatan, bahkan lewat relasi nonverbal, tanpa kata-kata. Bagaimanakah usaha kita untuk menghayati sakramen pernikahan dalam hidup sehari-hari sebagai suami istri? Sudahkah kita selama ini melakukan keutamaan-keutamaan yang memupuk dan memperdalam relasi cinta kita sebagai suami istri? Saudara-saudari terkasih, suatu hari saya diundang menghadiri misa perkawinan dari seorang teman di paroki. Pada waktu khotbah, pastor memberi nasihat kepada kedua calon pengantin. Waktu itu diadakan tanya jawab antara pastor dengan calon pengantin laki-laki dan perempuan. Calon pengantin pria ditanya,
kenapa kamu memilih dia menjadi pacarmu dan menjadi calon istrimu? Jawabnya, dia cantik, baik hati, sabar, rendah hati dan suka melayani. Tanya pastor, cukup hanya itu? Jawabnya, cukup pastor. Pastor ganti pada calon pengantin perempuan. Mengapa kamu memilih dia jadi pacarmu dan kemudian kau harapkan menjadi suamimu? Jawabnya, dia bertanggung jawab, dia suka melayani, rendah hati, sabar, setia dan sangat mencintai saya, pastor. Jawab pastor, baik, oke. Tapi sekiranya nanti setelah kalian menikah, dia berubah. Dia tidak cantik lagi, pemarah, tidak setia, minta selalu dilayani, sombong dan suka bohong, suka menipu. Apakah kamu masih mau menjadikan dia istrimu? Kemudian pastor ganti bertanya kepada calon pengantin perempuan. Sekiranya nanti setelah menikah, pasanganmu tidak setia lagi, tidak bertanggung jawab, tidak mencintai kamu lagi, dia suka selingkuh. Apakah kamu masih mau menjadi istrinya? Mengapa tidak kau tinggalkan saja suamimu yang tidak beres itu? Mengapa tidak? Yes, never mind. Tidak beres, cari yang lain. Jangan yes, never mind. Tidak beres, cari yang lain. Perkawinan gereja Katolik tidak mengizinkan bercerai. Tidak ada perceraian. Yang telah dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, begitu kompleks permasalahan dan tantangan hidup berkeluarga dewasa ini. Kita semua butuh dukungan satu sama lain. Di saat-saat seperti ini, Tuhan mengarahkan kita pada awal dari kesepakatan kita dan Dia menjadi kekuatan kita di saat-saat kehamparan cinta melanda keluarga kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengatasi permasalahan dan tantangan hidup berkeluarga kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber segala cinta kasih, ajarilah kami untuk tetap setia dalam menjaga dan memelihara kesepakatan yang telah kami buat. Sadarkanlah diri kami bahwa cinta kasih sejati selalu menuntut pengorbanan diri. Dampingilah kami agar mampu melayani pasangan. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.